Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan memulai lagi episode 11 ya, podcast Bicara Iptek. Dan mendatangkan tamu yang sangat luar biasa sekali. Dr. Insinyur Regina Yulia Yasmin ya. Iya, Pak. Pakar HPC dari BMKG ya. Tema kali ini akan kita angkat adalah teknologi High Performance Computing ya, atau HPC di dalam rangka untuk pemanfaatan mendukung sistem processing berbasis artificial intelligence. Kalau orang ribut-ribut AI ya, nah ini bagaimana mendukung AI kan? Tidak bisa juga berbasis AI tapi sistem processingnya lambat gitu ya. Makanya ada teknologi yang namanya HPC ya. Nah ini kebetulan Ibu Regina yang mengkoordinir ya untuk khusus di BMKG ya, terkait dengan HPC. Mudah-mudahan bisa kedepannya tuh semakin hebat gitu ya. Jadi ini adalah episode 11 Bu. Selamat datang ya. Selamat dulu. Terima kasih, Pak. Sehat Bu ya? Sehat, Pak. Ya alhamdulillah. Jadi biasanya biar pemirsa paham gitu ya. Kan belum tentu semua paham. Mungkin ada juga yang sudah kenal Ibu ya. Tapi mungkin bisa disampaikan dulu yang singkat ya, biodata singkat, S1, S2, S3 misalnya di mana, kemudian nanti sambil jalan kita memperkenalkan juga Ibu Regina itu tugasnya apa sih? Kan saat mingkalnya kan BMKG ya. Iya. Dari dulu sampai sekarang BMKG ya Bu ya. Iya, Pak. Ya mungkin itu aja dulu Bu. Background S1-nya, S2, S3 dulu. Bidangnya apa gitu. Iya. Silakan Bu. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Pak Dr. Muhammad Sadli dan Bapak Ibu. Ini ya Pemirsa ya. Pemirsa ya, pemirsa dari podcast ini. Kami pertama-tama kami mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih karena sudah diundang pada sesi podcast Bicara Iptek pada hari ini. Jadi kalau dilihat topiknya mengenai HPC gitu ya, wah saya senang sekali gitu karena memang bidang keilmuan saya juga sesuai gitu ya, sesuai dengan minat dan passion saya juga. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Regina Yulia Yasmin. Saya menempuh pendidikan S1, S2 dan S3 hat-trick Pak di ITB gitu. Semuanya ITB? Semuanya ITB. Oh, gitu. berarti background S1-nya ITB ya? Iya, Pak, betul. Oh, iya. Jadi iya. S1 saya dan S2 saya di Teknik Elektro. ITB? Stay Stay dari dulu ya. Oh, gitu. Iya. Bukan STMKG ya? Bukan, Oh, Pak. stay. Dari Stay, Pak. Iya. Saya anak Stay, Pak. Oh, stay ya. Berarti oh iya ya, stay ya, betul. Betul. Jadi memang dulu ikut kalau sekarang UTBK, dulu namanya UMPTN. UMPTN. Dan lulus langsung memang masuk di Teknik Elektro. Tapi SMA ITB. di Jakarta. SMA di Jakarta. Oh, sudah di Jakarta ya. Iya. Nah, saya mengambil subjurusan Teknik Kendali dan Sistem. Jadi untuk S1 saya waktu itu saya untuk tugas akhir saya mendesain controller untuk N250. N250 pesawat kita. Betul, pesawat N250. Controller. Pakai yang dengan robust control. Tradisional atau yang sudah modern gitu ya, otomatik? Modern. Karena kan N250 dulu iya, pakai betul, fly by wire, sudah pakai fly by Oh wire. iya. Jadi sistem kontrol otomatis ya. Betul. Yang Ogata itu ya. Betul, Pak. Pakai robust control dulu. Kemudian S2-nya desain tesisnya mengenai desain active noise control. Jadi fokus gitu. kontrol S1 ya. Betul. S1, S2 kontrol. Kemudian S3 saya mengambil S2 di ITB juga? S2 di ITB juga, Pak. Di tempat yang sama, stay. Iya. Jadi lab saya namanya dulu LSKK, Lab Sistem Kendali dan Komputer. S3 juga lanjut lagi. S3 di Stay juga, tapi saya mengambil di teknik informatikanya. Jadi informatikanya. di Stay itu ada namanya hanya satu program doktornya, namanya doktoral teknik elektro dan informatika. Gitu.
gitu. Nah, di S3 ini saya mengambil yang teknik informatikanya. Spesifiknya saya mengambil data mining, Pak. Data mining itu kan dibutuhkan sekarang kan? Betul Pak. Jadi disertasi saya waktu itu pengembangan progressive mining of sequential patterns pisah dengan multibatasan dan sumber data heterogen pada praproses untuk klasifikasi. Jadi lebih ke arah datanya kalau S1 dan S2. Jadi kalau saya menilai ini backgroundnya sudah lengkap. Makasih, Jadi Pak. instrumental elektro kan? Betul. Ini untuk informatika, data mining lagi kan? Betul, iya. Ini komplit ini benar-benar ini Bu ya. Di ITB ya. Iya, Tapi Pak. pengalaman-pengalaman lain training apa kan banyak di luar ya. Betul, iya. Untuk mengembangkan kemampuan gitu ya. Betul, iya. Nah, saat ini saya bertugas di BMKG di pusat database gitu. Dan saya diberi kepercayaan untuk memegang dan mengkoordinir pengelolaan dan pemeliharaan HPC yang ada di BMKG. Iya, kalau kita mendengar pusat database kan orang seolah-olah itu kan cuma basis data ya. Padahal di situ kan ada AI, machine learning. Betul. Ada infrastrukturnya juga. Segala macam ya. Jadi memang Ibu Regina ini luar biasa sekali ini, apalagi HPC ya. HPC kan memang suatu kebutuhan kan, bukan lagi nih. Betul. Ya Bu, itu tadi nanti kita lanjutnya sambil pekerjaannya apa. Mungkin yang perlu orang-orang tahu ya, karena belum tentu orang semua tahu teknologi high performance computing. Iya. Dan bagaimana mendukung sistem processing berbasis AI. Bisa nggak diceritakan Bu, apa sih HPC itu barangnya? Iya. Memang dari dulu kita pakai apa sih? Sekarang mau pakai HPC, apakah yang lama bisa harus diganti total atau apalah gitu ya, seperti itu. Bagaimana mendukung artificial intelligence. Jadi HPC itu sendiri apa sih? Dan mungkin bisa dikaitkan mungkin dengan program di BMKG kali juga ya. Iya. Ke siapa BMKG, karena BMKG kan operasional ya, MKG itu ya. Itu mungkin orang pada belum tahu ya. Iya Pak, jadi HPC ini sesuai dengan akronimnya ya, High Performance Computer gitu ya. Jadi memang ini HPC merupakan satu set kumpulan banyak server node gitu ya. Jadi node ya? Node ya. Jadi di dalam itu ada banyak node server yang terintegrasi, dikelola oleh sebuah software yang memang bisa mengintegrasikan komunikasi data antara seluruh node tersebut dengan latensi yang rendah gitu ya. Jadi pertama dia memang karena server node-nya itu banyak dengan latensinya rendah, dia mampu untuk melakukan tugas paralel computing dengan sangat cepat. Oh gitu. Jadi paralel processing. Paralel computing ya. Bukan serial ya. Bukan. Selesai ini langsung bersama-sama semua run gitu ya. Betul. Wah, luar biasa sekali berarti ya. Jadi kalau kita punya sebuah persamaan gitu ya, persamaan standar yang simple gitu. Kalau mungkin diselesaikan oleh 1-2 komputer itu akan lebih lama. Kalau diselesaikan oleh banyak sekali server node yang tergabung dalam sebuah sistem HPC, itu ordernya bisa nggak sampai detik Pak. Gitu. Cepat sekali ya. Sangat cepat sekali. HPC saat ini HPC itu mempunyai satuan yang bisa diperbandingkan gitu ya Pak. Jadi kalau kita lihat sebetulnya HPC yang bagus yang seperti apa sih gitu ya. HPC yang bagus itu yang memang mempunyai kapasitas komputasi yang tinggi. Gitu ya. Nah, kapasitas komputasi itu sekarang diukurnya dengan nama FLOPS. Floating Point Operation per second. FLOPS. FLOPS ya. Ya. Dan sekarang ordernya itu sudah exaflop. Jadi di luaran sana exaflop itu 10 pangkat 18 Pak. Jadi dalam 1 detik sebuah mesin HPC itu bisa menyelesaikan persamaan floating point operationnya itu 10 pangkat 18 per second. Per second. Sangat cepat Pak. Gitu. Dan kemarin belum lama ini sebenarnya orang-orang masih berpikir HPC yang cepat itu masih ordernya petaflop ya 10 pangkat 15. Tapi sekarang 18. itu sudah masuk ke exaflop. Berarti kita exascale. Berarti HPC. mesti diimbangi dengan yang lain ya. Betul. Jangan sampai terlalu cepat ini, yang lainnya nggak bisa berimbang gitu kan. Nah, kenapa sebetulnya ada HPC sampai sedemikian cepat? Karena tuntutannya besar Pak. Jadi tuntutan di dunia ini karena AI ini sedang berkembang dengan sangat cepat, orang berlomba-lomba untuk
membuat atau membangun model AI yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat seperti itu ya. Ya kita bisa tahu bersama misalnya seperti ada ChatGPT gitu ya yang bisa mengolah dari berbagai macam sumber teks yang ada di website, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dia bisa memberikan suatu rekomendasi kalau kita tanya sama ChatGPT seperti itu ya. Nah, proses learningnya model itu sangat membutuhkan data histori yang banyak. Nah itu kalau time, betul, kan? Ya kalau itu diselesaikan, proses learningnya dari model AI itu diselesaikan oleh sistem HPC yang memang dia punya kapasitas komputasi yang sangat tinggi, maka proses learning itu bisa berjalan dengan singkat. Kalau dilakukan dengan hanya biasa-biasa 1-2 komputer dengan GPU biasa akan sangat lama seperti itu. Iya Bu, ya jadi kalau yang Ibu jelaskan tadi itu sudah clear ya. Jadi komputasi berkecepatan tinggi ya. Betul. Dan tentu harus mendukung machine learning. Betul. Karena mesin pembelajaran itu kan kalau tidak didukung oleh processing yang tinggi kan tidak efektif juga gitu kan. Betul. Nah mungkin kalau menurut pandangan Ibu Regina, kondisi saat ini seperti apa sih di Indonesia ini terkait dengan pemanfaatan HPC ini? Apakah memang masih kurang atau BMKG kan sudah main ini, sudah mulai ya. Tapi selain BMKG mungkin apakah Kominfo atau institusi lain gitu misalnya, apakah ada juga yang sudah memulai saat ini ya di Indonesia ya? Mungkin ada perbankan kali apa atau apa gitu ya? Iya Pak. Nggak tahu yang mana lagi ya, coba. Iya. Jadi Pak, memang sekarang sebetulnya sudah banyak yang merasakan kebutuhan infrastruktur HPC gitu ya Pak ya. Karena memang berangkat dari kebutuhan itu banyak orang yang sekarang sudah masuk untuk membangun model AI. Paling mudah kita lihat di universitas Pak. Gitu ya, riset di universitas itu mereka banyak yang sudah mulai masuk ke pembangunan model AI. Kemudian tentunya di lembaga riset seperti BRIN ya. Itu sangat membutuhkan. Kemudian di BMKG ini merupakan lembaga operasional, ada juga risetnya, tapi sebenarnya main functionnya adalah operasional. Untuk mendukung operasional. Untuk mendukung operasional, untuk memberikan layanan informasi MKG dan juga peringatan dini, gitu ya. Nah, jadi kalau bisa kita lihat sebetulnya penggunanya banyak, gitu ya. Tapi memang marketnya spesifik atau bisa dikatakan niche market, gitu. Karena masih sedikit ya. Iya, karena tidak semua sebetulnya butuh HPC gitu. Mungkin kalau seperti yang tadi Bapak sampaikan, perbankan mungkin tidak butuh HPC karena mereka hanya butuh processing transaksi yang seperti biasa. Mereka tidak perlu sampai pengembangan yang terlalu dalam gitu ya untuk model AI. Beda cerita kalau memang mereka mau mengembangkan sendiri model AI gitu. Tapi memang kebutuhan komputasi ini paling banyak dipakai untuk riset dan operasional yang membutuhkan running model yang besar gitu. Nah, sejauh yang saya ketahui Pak, di Kemendikbudristek Kemendikbudristek itu membantu beberapa universitas untuk bisa memiliki infrastruktur HPC kecil gitu ya Pak, yang tidak terlalu besar skalanya, supaya bisa membantu mahasiswanya untuk riset mereka gitu ya, khususnya di bidang AI. Kita tahu juga di BRIN itu tahun 2023 kalau saya tidak salah ingat, itu BRIN sudah memiliki baru saja menginstall gitu ya Pak, sistem HPC sekitar 0,5 petaflops, basisnya CPU. CPU. BMKG sendiri kami sudah memiliki mesin HPC sebesar 1,3 petaflops, basisnya CPU, ada di kantor di Kemayoran sana. Jadi memang kalau kita lihat kenapa sih sebetulnya butuh HPC gitu ya, karena memang kebutuhan paralel computing, kebutuhan komputasinya memang mau tidak mau
menuntut adanya infrastruktur tersebut. Terlebih mungkin saya bicara di BMKG ya Pak. Di BMKG itu untuk bisa memberikan layanan informasi dan peringatan dini di bidang meteorologi, klimatologi, MKG ya. dan geofisika, betul MKG. Itu contohnya untuk cuaca dan iklim. Itu model yang di-run atau yang dijalankan itu adalah model deterministik yang memang butuh sekali kapasitas komputasi yang besar. Dengan yang apa yang kami miliki 1,3 petaflops itu untuk kami gunakan mayoritas untuk running kapal model atmospheric, ocean dan wave, dan itu bisa diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Kalau kami tidak punya itu Luar mungkin biasa lamanya, akan berhari-hari baru selesai, modelnya itu baru bisa selesai di run. Sedangkan BMKG dituntut untuk secara rutin memberikan forecast atau perakiraan cuaca dan iklim tepat waktu. Kalau iklim itu long onset, tapi kalau cuaca ya kita tahu bersama sehari harus berapa kali keluar, kan ya, itu betul, ya, ya. rutin informasi tersebut keluar. Belum lagi kalau ada bencana. Kalau ada bencana yang sewaktu-waktu on the fly simulation, on the fly running model, itu harus dengan cepat kita bisa memberikan informasi peringatan dini untuk masyarakat. Jadi memang mau tidak mau lembaga BMKG itu harus punya HPC, karena kalau tidak kita akan sulit untuk bisa memberikan informasi yang cepat dan juga akurat gitu. Dan juga kita akan ketinggalan karena di negara-negara sekitar itu mereka sudah memiliki rata-rata gitu ya. Fasilitas HPC untuk running model cuaca dan iklim mereka. Jadi saya potong sedikit. Jadi kondisi saat ini seperti itu ya, masih sudah ada yang menggunakan gitu. Sudah Pak. Nah, kalau seperti itu berarti BMKG sudah benar ya arahnya itu. Iya betul. Tidak berarti yang lama itu BMKG lambat, enggak. Tapi ini kan perkembangan teknologi ya, karena kita kan beralih ke AI semua kan, machine learning segala macam gitu. Betul. Big data ya. Iya. Nah, menurut Ibu Regina itu apa sih permasalahan yang paling krusial gitu terkait dengan high performance computing di Indonesia gitu? Ada nggak masalah atau tidak ada masalah malah ya? Ada masalahnya apa sebenarnya, seperti apa gitu? Karena penting sekali kan kita tahu permasalahannya apa ya untuk kita cari solusinya gitu. Betul. Jadi memang Pak permasalahan yang besar yang kita hadapi untuk bisa mempunyai sistem HPC itu butuh investasi yang besar. Oh iya, anggaran ya? Iya, anggaran gitu ya. Jadi komitmen untuk berinvestasi di infrastruktur HPC itu memang mesti kuat gitu komitmennya. Terus karena memang HPC ini dia mesin yang sangat powerful, tapi dia juga membutuhkan dukungan infrastruktur lain juga yang baik gitu ya, seperti harus ada data centernya gitu ya, yang bisa menaungi mesin ini supaya bisa jalan, kemudian biaya operasionalnya juga yang tidak sedikit gitu ya. Dan juga ada tantangan bahwa kalau kita sudah punya HPC itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi beda dengan laptop yang kalau bisa CPU prosesor usage-nya itu tidak sampai 100%. Kalau HPC justru dioptimalkan sampai bisa hampir mencapai 100%. Gitu ya, karena biaya listriknya juga tinggi Pak gitu. Jadi kalau dia hanya dihidupkan kemudian menganggur, tidak dipakai untuk running job, maka itu akan tidak efisien ya, tidak berarti efisien. kalau nggak dioptimalkan gitu ya. Betul. Di sisi lain permasalahannya adalah, bukan permasalahan mungkin, ini adalah tantangan ya Pak ya, SDM. Belum banyak orang yang memahami mengenai secara mendalam ya Pak ya. Mungkin kalau tahu banyak mungkin ya, tapi yang secara mendalam teknis mengenai teknologi HPC, pengelolaan dan pemeliharaan HPC itu belum banyak. Sehingga dibutuhkan percepatan peningkatan kapasitas SDM. Kompetensinya ya. Betul, di bidang itu. Yeah. Kemudian juga
Kita juga perlu meningkatkan awareness juga di sisi level decision maker gitu ya Pak ya, Gitu. mengenai Dukungan mengenai kebutuhan HPC ini gitu. Karena dengan kita sebetulnya memiliki infrastruktur HPC, ini merupakan katalisator. Kalau kita punya, maka pengembangan riset-riset model AI itu akan bisa dipercepat seperti itu. Karena ada mesin yang bisa ready supaya orang-orang itu bisa mengembangkan modelnya gitu. Kalau kita kesulitan dengan pengadaan mesin tersebut, mau tidak mau riset AI-nya juga pasti akan lebih berjalan, tapi mungkin akan lebih lambat. Ya. Iya. Padahal kita kan harus cepat ya. Iya betul. Ya terkait itu Ibu Regina kan menangani operasional MKG ya ceritanya ini untuk mensupport. Iya. Kira-kira dengan pemanfaatan HPC ini, apakah Ibu Regina sudah siapkan SOP atau bagaimana gitu? Iya Pak. Kan perlu itu ya SOP. Betul. Kalau SDM sudah pastilah, di BMKG juga banyak yang bidang-bidang orang-orang yang sudah sekolah juga ya. Betul. Bisa kita libatkan di situ ya terkait dengan teknis ya. Betul. Tapi SOP-nya apakah memang sudah ada atau belum gitu? Iya Pak. Jadi kami di BMKG dengan kami memiliki infrastruktur HPC, kami menyiapkan juga prosedur kerja yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pemeliharaan HPC. Jadi Pak, HPC memang di BMKG saat ini digunakan masih untuk internal kebutuhannya BMKG karena kita kan melayani kan. Betul, kebutuhan operasional kami sangat tinggi. Dan HPC itu digunakan terus-menerus tanpa henti seperti itu ya Pak, untuk running model secara berkala tiap harinya. Nah untuk itu kami menyusun satu set SOP yang komprehensif untuk pengelolaan dan pemeliharaan HPC, mulai dari pengajuan akses, kemudian pengajuan job submission, kemudian sampai dengan pemeliharaannya HPC. Seperti itu. Jadi kami ini banyak berarti SOP itu ya. Betul, banyak sekali dan Pak. Ini panduan Ya timnya betul, Bu Regina untuk kan bekerja, bisa iya. untuk bekerja seperti itu kan. Betul. Ya kalau SOP-nya sudah jadi berarti ya lumayan ya, karena kalau belum ada SOP-nya kan repot juga itu ya. Iya betul. Nah kembali ke ini, kalau tadi kondisi saat ini kemudian ada permasalahan seperti ya di Indonesia itu kan banyak orang jago-jago ya. SDM-nya kan tidak kalah dengan luar. Cuma kadang-kala kalau tidak diarahkan sulit gitu kan. Betul. Nah, kalau melihat pengaruh perkembangan lingkungan strategis di luar kan dari global ya. Betul. Ibu Regina ini kan sering keliling dunia lah ya, sering kemana-mana gitu melihat. Kadang-kala melihat HPC di negara mana. Itu bagaimana kira-kira pengaruh lingkungan strategis dari global sampai ke nasional gitu ya. Kira-kira di luar itu bagaimana sih petanya gitu? Apakah di luar memang sudah maju sekali tuh HPC-nya atau memang sama dengan kita gitu? Itu gimana kira-kira? Kita mesti tahu kan yang global itu. Iya Pak. Jadi ini mungkin saya agak bercerita agak panjang di sini. Ya. Pokoknya yang penting kita bisa jela mengerti ya. Betul. Saya berterima kasih sekali gitu ya, dengan banyak kesempatan saya mengikuti kegiatan di bidang HPC gitu ya. Di luar sana, di luaran di dunia. Dan juga di tingkat regional. Kalau kita tahu bersama HPC itu HPC itu banyak berkembang sekali di negara-negara maju Pak. Jadi kalau kita lihat di negara maju seperti US, kemudian Eropa, Jepang, dan juga di regional, itu mereka berlomba-lomba untuk mendesain dan mengimplementasikan HPC yang tercepat. Kayak lomba lari gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kayak F1 gitu ya Pak ya. Ya betul. Ini di bidang HPC gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dunia ini sistem HPC yang tercepat itu ada di Amerika memang Pak. Amerika ya. Di US. Yang pertama yang tercepat adalah sistemnya dinamakan dengan Frontier. HPC-nya namanya Frontier. Frontier. Di ORNL, Oak Ridge National Laboratory di US. Nah itu
kapasitasnya 1,206 exaflop. Exaflop. 10 pangkat 18. Oh, 10 pangkat 18. Ya. Oh. Nah, yang kedua itu namanya Aurora. Itu ada di Argonne National Laboratory di US. Itu kapasitas komputasinya 1,012 exaflop. Waduh. Kemudian ada juga yang di Jepang namanya Fugaku. Itu yang dikelola oleh Riken Center for Computational Science, RCCS di Kobe. Oh, di Kobe ya? Iya. Kemudian juga di Eropa itu ada beberapa tempat kalau di Eropa. Di Eropa itu mereka punya, karena mereka punya kerjasama Pak. Mereka namanya HPC. Euro Joint Undertaking on HPC. Nah itu konsorsium antar negara di EU. Nah, mereka punya beberapa HPC center di sana, seperti misalnya di Jerman, kemudian di Bologna, kemudian juga di Barcelona Supercomputing Center. Mereka punya namanya Mare Nostrum 5. Barcelona? Di Barcelona. Saya pikir Barcelona itu bola gitu. Iya Pak. HPC juga jago ya? Deketan, HPC Centernya emang deketan sama lapangan bola Pak. Oh gitu. Iya, kebetulan memang saya pernah mengunjungi ke sana dan mereka pakai satu chapel itu khusus mereka taruh Mare Nostrum HPC-nya di situ. Dedicated Luar tempatnya. Biasa ya. Luar biasa Pak. Ya. Jadi mereka berlomba-lomba sebetulnya untuk punya HPC yang skalanya sangat besar Pak. Karena apa? Tuntutan mereka juga sangat tinggi. Jadi mereka kan sudah main di model AI nih Pak ya, sudah lama gitu sudah ya. Lama ya. Nah, tuntutan mereka untuk bisa menciptakan model-model AI itu harus bisa didukung oleh infrastruktur HPC sehingga mereka memang berani berinvestasi di situ. Dan yang saya ketahui juga, Eropa juga saat ini sedang berusaha untuk mengembangkan prosesor sendiri Pak. Sebagaimana kita tahu, prosesor kan banyak di US ya. US, kemudian di Jepang, mereka banyak mengembangkan itu. Nah, Eropa ini dengan konsorsiumnya mereka juga dia berusaha ya. untuk mengembangkan prosesor sendiri juga. Nah, kita lihat agak sedikit mendekat ke Indonesia Pak. Cina juga nggak mau kalah gitu ya. Cina juga punya, betul. Cina juga punya sistem HPC juga yang sangat cepat seperti itu. Di tingkat regional Asia Pasifik Pak, nggak jauh-jauh tetangga kita, itu di Singapura mereka mereka punya dua fasilitas HPC yang dulu tempatnya di A-Star, yang sekarang mereka punya yang jauh lebih besar di NSCC, National Supercomputing Center di Singapura. Nah, kemudian di Thailand mereka baru-baru ini juga punya yang baru Pak, sistem HPC yang baru. Mereka namakan dengan Thai SC, Thai Supercomputing. Itu mesin mereka di host di lembaga riset seperti BRIN kalau Indonesia, tapi di sana namanya NSTDA Supercomputer Center, NSTDA. Jadi kalau di Singapura dan di Thailand sistem HPC mereka tuh tier 0. Jadi bisa di-share ke seluruh pengguna di negara tersebut. Jadi bisa dipakai universitas, bisa dipakai lembaga riset. Tinggal jaringnya sudah koneksinya. Betul. Jadi tinggal pengguna itu mengajukan akses untuk menggunakan HPC. Dia butuh misalnya berapa core, memorinya berapa, kemudian disknya berapa gitu ya, harddisknya berapa. Kalau itu disetujui, mereka bisa run modelnya di mesinnya yang di-share itu gitu. Karena memang kalau saya lihat di Singapura sama di Thailand, kebetulan juga saya lihat HPC-nya mereka secara langsung, preset mereka itu banyak memang menggunakan HPC yang di-share tersebut gitu. Jadi tidak maksudnya mereka tidak mengadakan HPC masing-masing gitu ya Pak. Jadi consolidated gitu.
dan bisa dipakai Kalau kita kan bersama-sama. setiap orang punya komputer di meja kan. Harusnya kan terminal aja ya. Iya. Satu center gitu apa. Betul. Nah, HPC ini penggunanya itu sebetulnya untuk banyak keilmuan, Pak. Kalau di BMKG kita bisa sebut Earth Sciences ya, karena kan ya ilmu-ilmu kebumian ya di BMKG ya. Yang lain juga bisa EMK dan pakai G. kan sebenarnya. Iya betul. Tapi sebetulnya ada bidang keilmuan yang lain yang banyak menggunakan, seperti life sciences. Bagaimana run genomic research itu akan sangat cepat kalau menggunakan HPC. Kalau tidak, bagaimana bisa menyusun genomik itu tuh akan betul. sangat lama. Itu life sciences, earth sciences, kemudian juga computational science. Jadi bagaimana membuat simulasi seperti kejadian yang nyata. Jadi kalau kita lihat mungkin waktu pas COVID kemarin banyak orang yang share mengenai simulasi bagaimana droplet itu menyebar. Itu akan sangat ampuh kalau itu bisa di-run di HPC. Sangat cepat simulasi tersebut. Iya, itu manfaatnya ya. Betul. Dan tren saat ini di negara maju orang tuh periset gitu ya, mereka mulai masuk untuk membangun digital twins. Jadi bagaimana memimik atau meniru kejadian nyata, mereka buat simulasinya sehingga mereka bisa tahu kalau kejadian itu datang akan jadi seperti apa efeknya terhadap satu objek. Misalnya kalau terjadi gempa gitu ya, kan kita tahu bersama kalau terjadi gempa di laut bisa ada potensi menimbulkan tsunami gitu ya. Mereka buatkan simulasi tsunami-nya itu sampai ke daratan, kemudian berapa jauh masuknya, tapi bukan hanya dilihat seperti tanah kosong. Jadi sudah ada kayak topografinya sudah dengan bangunan, sudah dengan jalan gitu. Jadi benar-benar mereplikasikan kalau tsunami itu masuk ke dalam kota di pesisir pantai itu akan jadi seperti apa gelombangnya. Itulah yang dinamakan digital twins. Atau mungkin juga simulasi-simulasi lainnya gitu ya, misalnya tadi yang seperti droplet atau banyak simulasi sebetulnya yang bisa dibuat dengan menggunakan infrastruktur HPC ini. Jadi yang Ibu jelaskan tadi itu jelas sekali, yang diharapkan itu seperti itu ya. Betul. Sama satu lagi Pak, computer science. Computer science. Iya, pengguna computer science untuk mengembangkan prosesor, mengembangkan teknik-teknik AI itu sangat butuh HPC. Kalau kita lihat itu kan lingkungan luar ya, global kita lihat sudah maju sekali gitu ya. Betul. Saya pikir Indonesia juga dengan kemampuan orang-orangnya ya, sebenarnya tidak kalah. Kita malah justru banyak akal ya. Betul. Iya kan? Iya. Orang luar belum kepikiran, kita sudah bikin. Betul. Tapi nggak tahu mungkin yang salah apanya, nggak tahu juga gitu ya. Kenapa kita selalu lambat gitu loh. Tapi itu tadi ya, jadi yang diharapkan seperti itu tadi Ibu lihat itu ya. Jadi kalau untuk menerapkan HPC, saya pikir sudah jalannya udah pas gitu. Betul. Di BMKG, karena BMKG kan operasional. Iya. Dan itu informasi terkait dengan gempa atau potensi tsunami itu harus cepat memang kan. Betul. Cuaca dan sebagainya. Betul. Makanya tepat sekali nih. Nah, kira-kira kan kalau untuk penerapan HPC secara menyeluruh itu kan paling tidak kan harus ada kebijakan ya. Betul. Policy, kemudian strateginya apa, kemudian upayanya apa gitu ya. Betul. Ya, kalau strategi itu menurut saya ya itu kan dari petinggi ya. Dari presiden sampai ke bawah. Jadi yang bawah kan tinggal mengikuti ya. Misalnya ada kebijakannya itu pemanfaatan HPC di seluruh lembaga-lembaga yang terkait gitu ya. Betul. Itu kan harus dilakukan begitu dan tentu dengan suplai anggaran. Iya. Kan nggak bisa hanya menyuruh tapi nggak ada anggaran kan. Nah nanti ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dengan anggarannya apa, dengan diikuti oleh perguruan tinggi segala macam. Betul. Dan saya tertarik tadi yang center itu. Mana lebih bagus, kita sendiri-sendiri atau ada yang kelola gitu misalnya, kita tinggal akses kan. Itu kan lebih mudah pemeliharaan kan. Betul. Karena kadang-kadang kalau masing-masing punya nanti tidak ada uang pemeliharaan, habis rusak lagi kan. Betul. Seperti itu. Nah kira-kira tadi kan sudah ada policy ya, kebijakan dari pimpinan tertinggi. Strateginya kira-kira apa aja Bu? Strategi. Biasanya gak usah banyak-banyak kalau strategi kan. Misalnya terkait dengan SDM, kemudian ekosistem inovasi kita bagaimana.
kemudian industri kita. Industri kan harus kita optimalkan kan, karena kalau tidak ada industri kita nggak bisa memproduksi kan, paling prototipe. Nah itu bagaimana kira-kira strateginya, kemudian upayanya kan dari strategi itu kan diterjemahkan oleh apa yang ada di strategi itu tadi itu. Betul. Menurut Ibu bagaimana kira-kira? Ya, jadi memang kalau kita bicara high level policy ya, kita sangat beruntung, petinggi-petinggi di atas sudah mulai sadar gitu ya bahwa kita membutuhkan infrastruktur HPC gitu ya Pak, sebagai katalisator pengembangan riset dan kemajuan teknologi inovasi di Indonesia. Nah, betul Pak, dari sisi finansial memang dibutuhkan adanya komitmen yang kuat untuk bisa berinvestasi di situ. Karena kenapa ini dikatakan investasi? Mungkin tidak langsung terlihat dalam jangka pendek gitu ya, hasil dan manfaat dan dampaknya, tapi ini akan bergulung dampaknya ini gitu ya. Dampak positifnya itu akan bergulung untuk kemajuan Indonesia gitu ya, untuk kemajuan teknologi Indonesia. Jadi perlu adanya investasi yang memang berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekali beli kemudian sudah, tapi bagaimana untuk pemeliharaannya gitu ya, bagaimana untuk pengelolaannya, strategi itu harus ada. Kemudian untuk SDM, kita ketahui bersama Indonesia ini kan punya bonus demografi. Kita punya anak-anak muda yang sangat banyak dan sangat pintar Pak gitu ya. Nah, strategi untuk bisa meningkatkan kapasitas SDM ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Dengan cara kita kerjasama dengan luar negeri, kita kerjasama dengan negara-negara maju. Kirim mereka ke sana, kita kirim ke sana melalui program internship atau training. Kita bisa training di sana atau kita bisa mengadakan training di sini, gitu ya. Sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini, kita punya kerjasama BMKG secara aktif itu, dan juga BRIN, kami aktif dalam kerjasama di bidang HPC antara EU dengan ASEAN. Oh gitu. Ya, kerjasama ini sudah dimulai dari sejak tahun 2019 dan terus berjalan sampai sekarang. Dan output dari kerjasama dialog antara EU dengan ASEAN itu sudah ada atau sudah dibukanya HPC School yang diadakan setahun sekali sejak tahun 2021. Oh, school ini ya. School ya, jadi sekolah mengenai HPC gitu ya. Di dalamnya diajarkan mengenai high level HPC itu seperti apa, kegunaannya seperti apa, bahkan sampai dengan teknis pengelolaan dan how to optimize your code to be run in the HPC. Gitu. Nah, dan juga kita bisa melakukan kerjasama pertukaran expert Pak. Jadi orang-orang kita ya pertukarkan gitu ya, kita bisa ke sana, dia ke sini juga gitu kan, karena kita juga sebenarnya sudah punya HPC gitu ya, jadi kita bisa melakukan pertukaran ekspor tersebut gitu. Nah kemudian juga bisa melalui seminar, workshop dan juga conferences gitu ya. Jadi ini akan sangat mempercepat untuk peningkatan kapasitas SDM di Indonesia. Nah kemudian untuk Aloptama itu kita juga memang memerlukan itu ya, pemahaman dan juga prosedur lah untuk pengelolaan dan pemeliharaan HPC. HPC ini Pak, sistem HPC ini dibagi beberapa tier. Tier 0 itu satu sistem HPC di-share ke seluruh orang di negara tersebut. Maksudnya siapapun di satu negara bisa pakai. Seperti di Singapura maupun di Thailand, mereka punya sistem HPC dengan tier 0. Jadi bisa pakai gitu ya. Semua preset itu bisa pakai. Ya memang mereka harus mengajukan akses dan harus direview dan ya prosedur itu harus dilalui Pak. Tapi mereka bisa pakai itu, gitu ya. Jadi bisa untuk yang tier 0. Jadi nanti kedepannya kalau mau mengadakan bisa untuk tier 0, bisa juga untuk tier 1 gitu ya. Dia diakses secara terbatas. Atau mungkin tier selanjutnya adalah dia diakses hanya untuk lembaga internalnya sendiri, misalnya seperti BMKG, karena memang kebutuhan komputasi di BMKG kan sangat tinggi Pak gitu ya. Itu aja udah kepakai untuk running model setiap hari gitu, per sekian jam gitu ya, sehari misalnya 4 kali running model gitu, maka slotnya juga sudah penuh gitu ya, kecuali kita memang menambahkan kapasitas komputasi yang jauh lebih tinggi lagi.
Nah, kemudian untuk teknologi inovasi untuk meningkatkan TKDN, Pak, sangat diperlukan pengembang software di tingkat di tingkat nasional gitu ya, yang bisa mengembangkan perangkat lunak yang terintegrasi dengan softwarenya HPC gitu ya, dan juga terintegrasi dengan sistemnya legacy. Jadi sistem HPC ini kan biasanya dia adanya di back end, Pak. Back end ya. Ya, di back end gitu ya untuk running model. Tapi kan setelah sebelum kita bisa merunning model itu pasti ada inputan dari legacy system. Kemudian outputnya juga pasti akan dilempar ke legacy system gitu ya. Nah, bagaimana pengembang perangkat lunak kita bisa mengintegrasikan si HPC ini dengan sistem-sistem lain yang ada di legacy. Itu untuk apa? Untuk meningkatkan inovasi ya. Iya, inovasi TKDN-nya. Syukur-syukur nanti ke depannya kalau kita punya inisiatif ya. Tapi ini high level sekali ya, Pak ya. Untuk mengembangkan misalnya prosesor sendiri gitu ya. Kan tidak menutup kemungkinan kita bisa punya buatan sendiri gitu ya, rekayasa kita sendiri gitu ya. Nah, jadi dimulai dari itu dulu. Dimulai dari integrasi dengan legacy system. Pastinya kan dengan kita membuat itu kita lebih memahami HPC itu seperti apa gitu ya, Pak. Dan mulai masuk nanti ke depannya untuk pengembangan prosesor. Ya, yang Ibu dari saya teringat dengan TKDN itu ya. Iya. Jadi di geofisika itu kan kita bikin kan sistem prosesing merah putih. Iya. Kemudian teman-teman di UGM, ITB ada bikin observasinya, sensor. Betul. Iya kan banyak bikin itu seismografi itu kan. Iya. Bikin. Saya pikir pasti ada jalan ya. Makanya saya bilang tadi mungkin yang harus kita perkuat itu yang di perguruan tinggi misalnya di teknik stay misalnya ya. Kemudian teknik mesin, kemudian MIPA-nya instrumentasi kan, elektro apa. Sebenarnya harusnya di situ bikin prototipe. Makanya ada pentahelix kan. Iya, betul. Pentahelix salah satunya adalah industri itu kita hidupkan. Betul. Karena kita nggak bisa memproduksi hardware kan kalau di di institusi itu karena paling prototipe. Iya. Nah, prototipe itu BMKG sudah melakukan itu beberapa ada 9 produk inovasi itu masuk ke industri kan, misalnya PT LAN atau apa untuk diproduksi massal. Betul. Tentu dicarikan hakinya bagaimana gitu ya. Saya pikir itu bisa itu dan itu harus kita lakukan memang. Betul. Karena kalau kita lihat contoh-contoh negara lain ya, seperti Amerika, Jepang, kan mereka malas kan beli-beli itu. Dia kadang maunya bikin sendiri kan. Betul. Malah kita yang beli sama mereka gitu. Suatu waktu kita juga yang jual lah sama mereka gitu ya. Betul. Jadi kira-kira itu. Jadi menurut saya itu memang harus memperkuat antar institusi itu. Jadi di perguruan tinggi itu sebenarnya banyak orang pintar, tapi kelihatannya mungkin harus di adjusting ya. Kurikulumnya atau apanya. Jadi misalnya contohnya di teknik mesin ITB itu kita kasih tugas bikin satelit mikro misalnya, kecil-kecil itu kan. Karena kalau di Cina itu hampir semua universitas bisa bikin satelit. Itu kayak kacang goreng. Nah, kita kasih tugas itu, kita arahkan, kamu bikin ini, bikin sensor ini, bikin ini. Pokoknya itu aja untuk kebutuhan nasional gitu kan. Karena sekarang kan kayaknya nggak ada, suka-suka aja itu kurikulumnya apa. Padahal jago-jagonya banyak di situ. Saya percaya orang Indonesia hebat. Saya tidak bilang tidak hebat, tapi mungkin caranya gitu ya. Seperti itu. Di BMKG aja yang operasional banyak jago-jago di situ kan, bikin alat. Betul. Bikin intensity meter, bikin apa untuk take off landing itu kan. Kan kita bikin sendiri itu. Iya. Jadi saya pikir mampu gitu. Jadi menurut Ibu Regina kalau kita sudah bisa bikin begitu R&D-nya apa, kan sebenarnya nilai tambahnya besar kan untuk negara kan. Betul. Yang tadinya kita beli sensor itu berapa M itu satu sini kan bisa murah kalau kita bikin sendiri. Dan ada kepercayaan dari para periset ya, percaya diri gitu bahwa dia mampu gitu ya, dan dia di royalti dapat kan. Kan seperti itu. Yang seperti itu kira-kira bagaimana menurut pandangan Ibu Dr. Regina ini mengenai, saya sih mengoptimalkan kampus itu loh kalau saya itu, karena di situ ada perguruan tinggi, ada institusi riset kan kayak BRIN, kayak yang lain gitu ya. Ada operasional BMKG dan lain-lain. Ada industri misalnya, kemudian ada swasta ya. Ada pemerintah yang regulasi itu. Gimana kira-kira menurut Ibu Regina? Kayak ini tuh kemajuan kita ya. Kemajuan Indonesia seperti itu. Jangan sampai kita hanya beli terus. Betul.
Kalau beli kan gampang kan, ada uang, ada barang. Betul. Tapi setelah kita beli, takutnya nanti pemeliharaannya mahal atau nanti jadi besi tua gitu ya kalau tidak ada lagi. Jadi orang kita harus pastikan dia mampu. Mulai dari software tadi, saya pikir bisa lah. Hardware juga nanti ada industri gitu loh. Betul. Kan industri kan bisa itu. Betul. Itu gimana kira-kira? Ya, jadi memang Pak, langkah konkret yang bisa dilakukan adalah kita sebetulnya harusnya bukan harusnya. Sinergi. Iya, kita harus menguatkan kerjasama dengan luar negeri. Kirim orang sebanyak-banyaknya ke HPC Center, ke research center yang punya HPC ya, betul, gitu itu ya. bagus sekali nih. Seperti misalnya ke Barcelona atau ke Finland yang punya Lumi gitu ya, Lumi HPC, atau ke tempat-tempat lain gitu. Iya. Kemudian banyak belajar di sana. Misalnya ke Jepang, Fugaku, mereka tuh open itu Pak. Mereka open recruitment sebetulnya. Jadi untuk expert mungkin mahasiswa doktoral atau yang mau postdoc, mereka welcoming sekali. Mereka malah cari Pokoknya kita orang. jalin kerjasama dengan teman-teman di luar ya. Betul. Kemudian setelah mengirim orang ke sana, kita lakukan co-creation Pak. Gitu ya. Istilahnya itu nyolong gitu ya. Ya. Co-design, co-development sesuatu gitu ya Pak. Teknologi apa? Bisa untuk softwarenya, bisa untuk hardwarenya, bisa untuk pengelolaan atau pemeliharaannya gitu. Make something gitu di sana. Ya ada orang Indonesianya dan juga ada expert dari sana. Kemudian ilmu yang bisa didapat di situ bisa kita bawa ke Indonesia untuk kita kembangkan di Indonesia. Jalan paling cepat seperti itu Pak. Karena kalau kita tidak berada di sana akan beda rasanya ya, beda kecepatan pembelajarannya. Kalau kita dicemplungin gitu ya Pak ya, kan kalau kita dicemplungin mau nggak mau kita belajarnya lebih cepat dan lebih harus mengerti dalam waktu cepat gitu ya Pak ya. Ya harus gitu. Beda dengan kalau hanya sekedar misalnya kayak training atau hanya satu arah saja gitu, kita mendapatkan informasi atau pengetahuan itu satu arah, itu akan beda gitu kecepatan pembelajarannya. Jadi apa yang disampaikan Ibu Regina luar biasa sekali ya. Jadi kita memperkuat semuanya, ujung-ujungnya SDM kan. Betul, SDM. Tidak ada yang lain gitu. Percuma ada alat-alat canggih, SDM-nya nggak kuat. Betul. Makanya kita kuatkan SDM kita kan seperti itu. Betul. Jadi mulai dari undergraduate, master sampai doktor kalau perlu ya. Dan memang kalau bahkan postdoc. Memang kalau dia bidang instrumentasi, dia jago instrumentasi, bikin alat kan. Pokoknya bagaimana rencang bangun lah pokoknya gitu. Elektro bikin gitu, teknik mesin, mekanikalnya, mekatroniknya dikombinasi dengan sistem robot misalnya apa. Betul. Dan saya pikir memang di perguruan tinggi itu harus diperkuat memang lab-labnya itu. Betul. Jadi diperkuat, ya ujung-ujungnya selalu orang bilang anggaran. Sebagai saya anggaran itu nomor berapa lah. Kan bisa kerjasama kan. Bisa kerjasama dengan industri yang membangun lab di situ, memperkuat kan seperti itu. Yang masalah itu kalau jalan sendiri. Di sini dibutuhkan peran negara kan untuk membuat regulasi bahwa karena banyak di luar juga industri yang saya tahu dia juga malas pakai hasil-hasil inovasinya dari lembaga riset. Dia nggak percaya. Banyak begitu. Sehingga dia melakukan juga riset sendiri. Makanya saya bilang kalau industri itu nggak usah lagi riset gitu loh, tapi implementasi kerjasama dengan lembaga riset. Perguruan tinggi di awal itu sudah ikut ya. Jadi giliran sudah mau implementasi, dia yang main gitu loh. Dan diajukan patennya, inventornya ikut gitu ya, sehingga dapat juga royalti kan. Kan seperti itu. Betul. Jadi apa yang disampaikan Ibu Regina tadi bagus sekali tuh. Jadi memang strateginya itu memang pertama itu adalah penguatan kompetensi SDM. Betul. Itu nggak bisa ditawar itu. Iya. Karena tanpa SDM percuma. Kemudian ekosistem inovasi harus dibangun. Betul. Di perguruan tinggi, di lembaga riset kayak BRIN, operasionalnya di BMKG misalnya kan. Kemudian penguatan industri. Karena kalau tidak ada industri siapa yang mau bikin kan? Iya, betul. Kan gitu. Betul. Nanti hanya jadi prototipe aja gitu. Tidak. Jadi nggak kelar-kelar gitu seperti itu. Betul. Jadi apa namanya itu, dan saya pikir tidak berarti kita harus selalu bikin semua. Iya. Ada juga bisa kita beri di luar. Iya, betul. Tapi minimal kalau kita bisa buat sendiri inovasi, para periset rekayasa itu punya kebanggaan gitu loh. Percaya diri kan? Saya juga bisa bikin satelit. Bisa bikin juga sensor. Kan gitu, HPC bisa. Tapi HPC itu rumit memang. Makanya perlu ada sistem ya. Tim pengembang HPC misalnya apa dari perguruan tinggi mana gitu. Mungkin bersinergi gitu ya. Jadi nanti kalau jadi HPC buatan Indonesia nggak ada lagi bilang saya orang ITB,
seorang UI, seorang BRIN, saya orang Indonesia kan, Iya. yang menghasilkan produk inovasi yang bisa kita pakai. Dan itu nilai tambahnya luar biasa gitu kan. Betul. Ini Ibu Regina ini kan akan ditonton oleh banyak anak-anak milenial ya, yang main AI, HPC segala macam kan zaman sekarang ini. Ada nggak pesan-pesan buat para yang muda-muda inilah, yang terutama yang masih S1 gitu ya? Bagaimana caranya supaya bisa supaya kita bisa mandiri gitu loh. Ada nggak pesan-pesan dari Ibu Regina terkait itu untuk yang anak muda ini? Karena anak muda ini kan butuh masukan ya. Pintar-pintar tapi kalau tidak ada masukan nanti dia stagnan juga gitu. Ya gimana kira-kira Bu? Ya. Jadi gini ya, untuk teman-teman yang masih muda-muda gitu ya, jangan pernah takut belajar sesuatu yang baru gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari beberapa pengalaman saya muter-muter di beberapa negara, ketemu expert-expert dari berbagai HPC center. Sebetulnya kalau saya lihat kemampuan anak muda Indonesia itu tidak kalah loh dengan mereka. Itu ya, kita tuh punya anak muda yang sangat pintar, Pak. Cuma memang yang pertama mungkin kendala bahasa ya. Nah itu memang harus dikejar gitu ya, bahasanya ya kan mostly yang dipakai memang bahasa Inggris gitu ya, untuk kita bisa berkomunikasi secara global. Terus yang kedua ya jangan pernah takut untuk speak up, untuk bicara, untuk berkiprah gitu ya. Kalau memang kalian punya pengetahuan di situ, tampilkan, tonjolkan gitu ya, supaya juga dapat recognition atau dapat pengakuan juga dari expert-expert dari negara-negara lain seperti itu. Dan jangan pernah malas untuk berkontribusi gitu ya. Orang-orang luar sejauh yang saya tahu ya Pak ya, idenya ditampilkan untuk berkontribusi gitu kan. Iya, mereka punya ide, mereka gak takut untuk berkontribusi dan mereka bisa bekerja sama dengan orang lain seperti itu. Personality traits ini yang sangat dibutuhkan untuk teman-teman anak muda ini bisa bisa mendunia gitu ya, bisa bekerja sama dengan orang-orang di luar sana yang juga hebat-hebat di seluruh dunia gitu. Itu dari personality traits ya Pak ya. Kemudian yang kedua, banyak-banyaklah belajar gitu, banyak-banyaklah melihat di negara lain itu seperti apa. Kemudian lakukan survei atau riset gitu ya, kalian nanti akan bergelut di bidang mana. Tidak semua orang mungkin mengembangkan model AI. Ya. Tapi mungkin ada orang yang dia cocoknya di hardware gitu ya Pak ya. Emang software yang mana passionnya kan? Passionnya gitu, sesuai dengan passion kalian masing-masing gitu. Kalau memang dia sukanya ngulik gitu ya, ngulik hardware, ya lakukan yang terbaik di situ gitu ya. Dengan banyak belajar, lihat di luaran mengenai apa yang kalian tekuni gitu ya. Nah jadi jangan pernah juga takut untuk mungkin beda gitu. Kalau orang-orang banyak sukanya AI, kalian mungkin sukanya yang lain, nggak masalah gitu. Karena semua itu merupakan satu ekosistem gitu. Nggak mungkin model AI itu berjalan sendiri tanpa ada infrastruktur hardware-nya. Gitu ya. Dan juga nggak mungkin infrastruktur hardware itu berjalan sendiri tanpa ada yang make gitu kan, pengguna-pengguna yang mengembangkan model AI. Atau mungkin ada yang suka lagi mengenai simulasi, karena di dunia ini sedang mengarahkan riset mereka juga untuk membuat digital twins. Ya nggak apa-apa masuk ke situ gitu ya, karena itu punya komunitas juga di situ gitu ya, di mana kalian bisa berkiprah. Mungkin itu sih Pak, dan juga jangan takut juga untuk ya berinovasi gitu ya. Kalau sudah punya banyak pengetahuan, kemudian ya make something, do something gitu. Jangan cuma berhenti pada belajar kemudian selesai, tapi buatlah inovasi sekecil apapun. Beda antara inovasi dengan invensi ya Pak ya. Kalau invensi itu something big gitu ya. Kalau inovasi mungkin adalah bedanya dikit, beda dari yang lain gitu ya. Beda dengan yang lain, mungkin nggak banyak gitu bedanya, tapi ada something new atau sesuatu yang baru yang berbeda gitu, yang mungkin belum pernah ada gitu. Buatlah itu gitu, sehingga makin lama
teknologi kita itu makin maju gitu ya. Kita punya banyak inovasi yang membuat kita sendiri sebagai sebuah bangsa ini akan maju. Kalau saya lihat bangsa-bangsa di dunia ini yang maju ya, itu mayoritas berasal dari negara yang memang punya populasi yang besar. Kita lihat US populasinya kan besar, ratusan juta mereka punya penduduk gitu ya. Cina sama, India. Indonesia berapa sekarang? 270-an mungkin ya. Nah, ya. Penduduknya gitu ya. Nah, kita punya potensi yang sangat besar. Bonus demografi kita yang banyak anak muda, pintar-pintar pula, itu pasti akan membuat Indonesia menjadi negara yang sangat maju. Kalau kita sendiri siap, gitu ya. Kalau kita sendiri juga mau terbuka dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi seperti itu. Ya, keren sekali Bu Regina. Tapi dari apa yang disampaikan Bu Regina ini mungkin ujung-ujungnya itu anak muda itu harus kreatif. Betul. Ya. Sekarang sudah tersedia dimanapun juga. Betul. Ada cloud disimpan di cloud, semuanya sudah ada sih sebenarnya kan. Mau bikin AI ada semua bisa tinggal diambil ya. Iya. Jadi harus punya kreativitas yang paling utama untuk membuat apa sih? Mau berkreasi, berinovasi gitu ya. Betul. Kemudian yang disampaikan Ibu Regina tadi personal branding. Iya. Kita harus bisa membranding kita punya diri kan. Betul. Orang harus tahu kita itu ahli apa sih. Iya. Jangan sampai orang bilang ini ahli segala macam ilmu gitu kan, repot juga ya. Kita itu jagonya apa sih? Betul. Mau bikin software kah atau hardware kah? Itu mungkin seperti itu ya. Jadi anak muda itu ambillah spesialisasi, tidak harus ikut-ikutan semuanya ke AI. Bisa juga yang hardware, software segala macam gitu ya. Iya. Saya pikir wah luar biasa sekali nih ya Ibu Regina ya. Kalau kita mau bahas ini kayaknya waduh waktunya panjang sekali gitu ya, 1 semester ya. Kalau di kuliah di informatika ya, elektro gitu stay ya. Ya saya pikir nanti kita akan ada lagi sesi lain ya. Iya. Yang mungkin hari ini cukup saja bahwa teknologi HPC itu suatu kebutuhan mutlak gitu ya. Untuk mendukung prosesing berbasis AI dan sebagainya sehingga kita bisa mendeliver hasil-hasil secara cepat gitu ya yang dibutuhkan oleh user gitu ya. Mungkin itu saja apa yang disampaikan Ibu Regina luar biasa sekali ya, keren ya. Terima Keren kasih, sekali Pak. untuk anak-anak muda terutama. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti silahkan aja ya, dikirim ke episode ini. Sekali lagi ini adalah podcast Bicara Iptek yang hanya bicara soal Iptek dan pengembangannya dan juga presetnya gitu. Kita tidak bicara yang lain dan ini mudah-mudahan bisa mengangkat para pemain Iptek untuk berkarya dan juga para kaum muda untuk kreatif untuk melakukan inovasi-inovasi. Mungkin demikian Ibu Regina, terima kasih atas segala penjelasannya ya, yang mencerahkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi penonton ya. Saya cukupkan sekian pada episode 11 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.